Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kami kali ini akan mengangkat sebuah kisah dari wali kutub penjaga alam semesta, Syekh Ahmad Al-Badawi, yang wajahnya bercahaya yang melihat langsung meninggal dunia. Salah satu ulama terkemuka di Jazirah Arab dan Timur Tengah adalah Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Salah satu karomah yang dimiliki Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, wajahnya yang bercahaya. Bahkan dikisahkan salah seorang muridnya meninggal dunia setelah melihat cahaya di wajahnya. Karena wajahnya terlalu bercahaya, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu lalu melilit wajahnya dengan sorban sebanyak 2 kali. Setiap hari dari pagi hingga sore, Syekh Ahmad Al-Badawi menatap matahari sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar? Khawatir terjadi hal itu. Saat berjalan, ia lebih sering menatap langit bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, Syekh Ahmad Al-Badawi suka berkhalwat dan riyadhah. Pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Syekh Ahmad Al-Badawi lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedikit pun lepas dari kalimat thayyibah, berzikir dan bersolawat. Banyak dari kutub sejarah yang mencatat bahwa Syekh Ahmad Al-Badawi berguru secara langsung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bila dirunut, terpaut jauh masa hidup keduanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat tahun 560 Hijriah, sedangkan Syekh Ahmad Al-Badawi lahir pada tahun 596 Hijriah. Sekitar setahun kembali ke kota Mekah, Syekh Ahmad Al-Badawi bermimpi mendengarkan perintah, "Berangkatlah ke kota Tahta. Kelak engkau akan mengajar para sufi di sana." Mimpi ini terulang hingga 3 kali. Suatu ketika, Syekh Ahmad Al-Badawi mendengar suara tanpa rupa. "Berdirilah." Begitu suara itu terus menggema, "Carilah tempat terbitnya matahari, dan ketika kamu sudah menemukannya, carilah tempat terbenamnya matahari. Kemudian beranjaklah ke Tanta, suatu kota yang ada di provinsi Garbiyah, Mesir. Di sanalah tempatmu, wahai pemuda." Suara tanpa rupa itu seakan membimbingnya ke Irak. Di sana ia bertemu dengan 2 orang yang terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Ar-Rifai. "Wahai Ahmad," begitu kedua orang tua itu berkata kepada Ahmad Al-Badawi seperti mengeluarkan titah, "Kunci-kunci rahasia wilayah Irak, India, Yaman, Asyar, dan Algar ada di genggaman kami. Pilihlah mana yang kamu suka." Tanpa disangka-sangka, Al-Badawi menjawab, "Saya tidak akan mengambil kunci tersebut kecuali dari Zat yang Maha Membuka." Perjalanan selanjutnya adalah Mesir, negeri para nabi dan ahli bait. Badawi masuk Mesir pada tahun 34 Hijriah. Di sana ia bertemu dengan Al-Sahir Bibars dengan tentaranya. Mereka menyanjung dan memuliakan sang wali ini, namun takdir menyuratkan lain. Ia harus melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dimaksud oleh bisikan gaib, Tanta, suatu kota yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dunia. Di sana ia menjumpai para wali seperti Syekh Hasan Al-Ikhna, Syekh Salim Al-Maghribi, dan Syekh Salim Al-Badawi. Disinilah ia menancapkan dakwanya menyeru pada agama Allah, takut dan senantiasa berharap hanya kepadanya. Badawi yang alim dalam perjalanan hidupnya sebagai anak manusia, ia pernah dikenal sebagai orang yang pemarah karena begitu banyaknya orang yang menyakiti. Tapi rupanya keberuntungan dan kebijakan berpihak pada anak cucu Nabi ini.
Marah bukanlah suatu penyelesaian terhadap masalah, bahkan menimbulkan masalah baru yang bukan hanya membawa mudarat pada orang lain, tapi diri sendiri. Diam, menyendiri, merenung, itulah sikap yang dipilih. Selanjutnya, dengan diam, orang lebih bisa banyak mendengar dan menyadari. Orang semakin tahu betapa rendah, hina, dan perlunya diri ini akan menggapai tangan-tangan yang maha asih. Dengan merenung, orang akan banyak memperoleh nilai-nilai kebenaran, dan melalui sikap yang mulia ini, tenggelam dalam syikir dan belayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana laut, diam tenang, tapi dalam dan penuh bongkahan mutiara. Itulah Al-Badawi Matbuli. Dalam hal ini memberi kesaksian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, setelah Muhammad bin Idris Asy-Syafri, tidak ada lagi wali di Mesir yang fatwanya lebih berpengaruh daripada Ahmad Badawi. Nafisa Syaifuddin Al-Kurdi, kemudian Al-Manufi. Suatu ketika Ibnu Dakhil Al-Id mengutus Abdul Aziz Al-Darini untuk menguji Ahmad Badawi dalam berbagai permasalahan. Dengan tenang dia menjawab. Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu terdapat dalam kitab Sejaratul Ma'rif karya Syekh Isuddin bin Abdul Salam. Karomah Ahmad Badawi. Kendati karomah bukanlah satu-satunya ukuran tingkat kewalian seseorang, tidak ada salahnya disebutkan beberapa karomah Syekh Ahmad Badawi sebagai petunjuk betapa agungnya wali yang satu ini. Al-Kisah, ada seorang syekh yang hendak bepergian. Sebelum bepergian, dia meminta pendapat pada Syekh Al-Badawi yang sudah berbaring tenang di alam barzah. Pergilah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam Syekh Badawi. Syekh Syaroni berkomentar, saya mendengar perkataan tadi dengan telinga saya sendiri. Syekh Badawi suatu hari berkata kepada seorang laki-laki yang memohon petunjuk dalam berdagang, simpanlah gandum untuk tahun ini karena harga gandum nanti akan melambung tinggi. Tapi ingat, kamu harus banyak bersedekah pada fakir miskin. Demikian nasihat Syekh Badawi yang benar-benar dilaksanakan oleh laki-laki itu. Setahun kemudian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian tersebut benar. Syekh Badawi wafat pada tahun 675 Hijriah. Syekh Ahmad Al-Badawi, pencinta ilahi yang belum pernah menikah, ini beralih alam menuju tempat yang dekat dan penuh limpahan rahmatnya. Setelah dia meninggal, tugas dakwah diganti oleh Syekh Abdul Al sampai dia meninggal pada tahun 773 Hijriah. Demikian sahabat, kisah singkat Syekh Ahmad Al-Badawi, wali kutub penjaga alam semesta yang wajahnya bercahaya, yang melihat langsung meninggal dunia. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih sahabat, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.